Balik lagi dengan saya di Guski Channel, channel yang selalu membahas seputar dunia fintech. Preview. Di video kali ini, saya akan membongkar fakta kebohongan aplikasi pinjaman online, baik yang legal maupun ilegal, yang menjebak masyarakat. Sebelum saya membahas semuanya, baiknya kalian tonton videonya sampai akhir, dan klik tombol subscribe sebagai bukti dukungan kalian agar channel ini lebih maju. Pinjaman online seperti dua sisi mata angin. Di satu sisi, pinjaman online jika disikapi dengan bijak, maka akan sangat membantu. Tapi di sisi lain, pinjaman online bisa menjerat masyarakat hingga terjerumus ke dalam lingkaran beban hidup. Karena adanya fakta dan kebohongan yang saya ungkap kali ini. Nomor 1, perusahaan pinjaman online memiliki banyak anak aplikasi ilegal. Siapa yang tidak tergiur dengan keuntungan dari perusahaan aplikasi pinjaman online dengan keuntungan berkisar dari 30-50% dari nilai pinjaman? Aturan OJK yang memberatkan pemilik perusahaan pinjaman online legal dengan aturan bunga dan cara penagihan membuat perusahaan pinjaman online legal membuat aplikasi pinjaman online ilegal untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi jangan heran jika kamu pernah gagal bayar di aplikasi legal, akan susah untuk meminjam di aplikasi pinjaman online ilegal. Karena semua data kalian sudah ada di induk perusahaan pinjaman online yang legal. Yang kedua yaitu adalah data nasabah akan diperjualbelikan. Mungkin di antara kita pernah bertanya-tanya, kenapa ada SMS, WhatsApp, bahkan ada telepon yang menawarkan pinjaman. Biasanya akan disertakan link untuk mendownload aplikasi pinjaman online. Dapat nomor kontak dari mana yang menawarkan pinjaman tersebut? Tidak lain semua itu karena ulah dari aplikasi pinjaman online. Mereka akan memperjualbelikan kontak berikut data nasabah atau orang yang pernah mengajukan pinjaman di salah satu aplikasi pinjaman online. Baik yang dijadikan kontak darurat atau kontak yang ada di handphone, seperti kita tahu aplikasi pinjaman online dapat meretas dan membaca semua isi di handphone kita. Yang ketiga yaitu adalah jebakan pencairan dana. Ketika kalian meminjam di aplikasi pinjaman online, tidak akan ada rincian total pinjaman. Kebanyakan para aplikasi pinjaman online ini langsung akan mentransfer pinjaman jika disetujui. Baru setelah itu akan dijelaskan rincian nominal pinjaman, berikut banyak sekali potongan dan besarnya bunga. Ini salah satu jebakannya. Uang pinjaman sudah tanggung masuk ke rekening, kita tidak bisa cancel pinjaman. Fakta keempat yaitu adalah pinjaman online ilegal tidak memiliki debt collector atau jasa penagih hutang. Jika kalian meminjam di aplikasi pinjaman online yang ilegal dan menunggak pembayaran, biasanya akan ada SMS, WhatsApp, atau telepon yang mengancam akan melakukan penagihan secara langsung, baik ke tempat kerja maupun ke rumah kalian. Jadi kalian gak usah takut, itu semua hanya gertakan atau menakut-nakuti saja. Karena pinjaman online ilegal tidak memiliki jasa penagih hutang. Kita bisa melaporkan saja pada pihak berwajib jika ada penagih hutang yang datang mengatasnamakan dari salah satu aplikasi pinjaman online. Yang terakhir yaitu adalah pinjaman online baik yang legal maupun yang ilegal tidak dapat memblokir rekening bank. Ancaman untuk memblokir rekening bank biasanya akan digunakan para penagih aplikasi pinjaman online untuk menakut-nakuti nasabah yang macet. Padahal untuk memblokir satu rekening bank dibutuhkan proses yang panjang. Harus ada laporan dari kepolisian atau pihak bank tersebut guna menyelesaikan suatu kasus, biasanya penipuan online, jual beli online, dan sebagainya. Dengan kasus seperti itu biasanya pihak bank dapat memblokir rekening bank. Tapi jika karena kita tidak membayar pinjaman online itu tidak bisa. Berbeda jika kalian mengajukan pinjaman menggunakan data palsu atau identitas palsu. Ini bisa dibawa ke tanah hukum karena pemalsuan identitas. Nah, itu fakta tentang pinjaman online. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu. Jika suka dengan video ini, klik like, dan jika video ini bermanfaat, klik saja share. Terima kasih.